Native 4.9 Gunus FM, good news for the family. Selamat pagi, Gunus Shally di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Shally tentunya kali ini dalam program Hi Friend di Saberha Menja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Selamat beraktivitas ya buat semuanya yang mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya. Saya mau menyapa juga pendengar-pendengar setia Saberha Menja yang terus bersama dengan kita. Bu Guntari selamat pagi, Pak Unang dan Bu Indra selamat pagi, lalu juga yang ada di Bali Bu Eva selamat pagi, terima kasih. Pak Abraham juga yang biasanya ngikutin melalui YouTube, terima kasih selamat pagi. Tapi kalau memang bisa dengerin langsung, kita suka cita luar biasa gitu ya. Tapi kalau memang terlewatkan karena apa mau mendengarkan melalui YouTube atau melalui Facebook juga boleh gitu ya karena ada beberapa rekaman kita yang kita unggah di sana. Tapi kalau bisa dengerin langsung barengan kita, bahagia banget kita ya. Karena tidak semua siarannya Good News itu ada di Facebook dan YouTube. Jadi kalau misalnya bisa dengerin keseluruhan siarannya Good News kan akan lebih baik ya. Oke. em, Terima kasih buat yang sudah kirimkan pertanyaan ke kita dan terima kasih. Kalau yang minggu lalu, Ningrum masih punya sisa pertanyaan, jadi minggu ini kita akan jawab terlebih dahulu ya. Ningrum sapa terlebih dahulu Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang jadi teman ngobrol saya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum, Iya Ibu, apa kabar? selalu sehat luar biasa karena Tuhan Yesusnya ajaib. Amin. Masih stay di Semarang? Masih. Karena kadang-kadang hari Senin ketemu kita, tapi hari Rabunya enggak tahu di mana. Oke, Ya, puji Tuhan. puji Tuhan masih diberi sehat dan masih diberi kekuatan buat Itu anugerah. yes, betul. Mm-mm. Oke, ini Rum punya pertanyaan dari minggu lalu, Bu, yang belum selesai. Ya, Oke, jadi kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan dari minggu lalu sebelum kita jawab pertanyaan minggu ini, gitu ya. Terus buat yang mungkin kirimkan pertanyaan buat hari ini, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau waktunya cukup nanti kita akan jawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Selamat pagi Bu Eli, saya mau tanya, apa maksud ayat pasti. Lukas 12:51 sampai 53? Lukas 12:51 sampai 53 itu, oh ini, Judulnya. judul perikopnya Yesus membawa pemisahan. Ini 51 aja langsung ya, 51, 53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itu Bu. Ya, kamu bacain di terjemahan yang mudah dibaca. Lukas sebentar. Lukas 12. Karena memang ketika Yesus datang dalam hidup kita, kita dibuat jadi ada pertentangan. Ya. Karena ajarannya kan berbeda. Yang satu suruh ngampuni, yang satu bilang ayo tuntut balas, kamu nggak salah, gitu kan? Masih ngikuti hukum Taurat. Mm-mm. Nah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sedangkan ajaran yang Yesus berikan itu sudah berdoa, kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini pasti jadi pertentangan, pasti terjadi perpisahan. Itu jelas. Ya. Tapi versi itu aja baca dulu. Ini versi mudah dimengerti. Apakah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke dunia ini? Aku berkata kepada kamu, tidak. Aku datang
untuk menyebabkan perpecahan. Mulai sekarang jika ada 5 orang dalam suatu keluarga, mereka akan bertentangan. 3 orang akan melawan 2 orang, dan 2 orang akan melawan 3 orang. Ayah dan anak Ya, laki-laki akan saling sama. bertentangan. Sama sih, Bu. Ya, sama. Jadi kemarin tuh ada satu orang Mm, cerita sama saya. Dia datang dari Jakarta ya. mm, Nah, dia sudah terima Yesus. Ya, dia kan dimusuhi semua saudaranya, papanya, mamanya. Itu yang terjadi kan. Tapi lama-kelamaan karena melihat anak ini berubah, satu demi satu merotoli. mm. Lepas nih. Satu, satu, satu gitu. Ada satu teman kita, saudara kita juga begitu. Saudara sepupu kita gitu ya. Mm. Dia satu-satunya yang percaya Yesus. Ketika dia terima Yesus, percaya Yesus, ya terjadi perpisahan, perpecahan. Ya, Nah, itu pasti di awalnya. Tapi lama-lama setelah 8 tahun, orang tuanya, ibunya dulu ikut. Terus kakak adiknya, ya gitu. Bapaknya terakhir, tapi belum sempat dibaptis, ya udah meninggal. ya, Jadi itu pasti terjadi ketika Yesus datang dalam hidup seseorang, pasti kita dibuat terjadi perpisahan, pertentangan. dipisahin, betul. Ya, Karena ya tadi gelap sama terang nggak bisa bersatu, ya, air dan minyak nggak bisa menyatu, ya, kalis langsung terpisah. ya. Ya, Ini juga bisa berbicara tentang prinsip ya, Bu ya. ya, Prinsip kalau kita melakukan kebenaran, tapi orang lain bertindak tidak sesuai kebenaran, itu kan juga terjadi pertentangan oh, pasti. ya itu justru di situ Ya, pertentangannya itu bukan kita perang, bukan kita ya, gontok-gontokan, enggak, tapi prinsip, beda ya, prinsip, ya. Prinsip, ajarannya beda. yes, Mm-mm. betul. Ajarannya beda. Yesus bawa kasih gitu ya. Kita ngomong tentang kasih, orang lain ngomong tentang hal lain. Kita ngomong tentang kebenaran, orang lain tentang kompromi dan lain sebagainya. Iya, iya. Saya kemarin ketemu sama satu orang, lagi saya besuk. Mm-mm. Nah, terus dia cerita dengan bangganya Mm. bahwa dia setelah terima Yesus dimusuhi sama semua orang. Akhirnya dia mau ke gereja bilangnya mau nonton bioskop. Akhirnya sama mamanya malah dikasih duit. Gitu loh. Lalu dia bilang, loh mau ke gereja setelah dia bilang mau ke bioskop malah aku dikasih duit. Itu kan. Mm. Saya bilang, sorry. Oma, lain kali Oma nggak boleh kesaksian ini. Nggak boleh kesaksian begini. Nggak betul. Ya, bohong itu is bohong. Ya, Dosa itu dosa. Nggak bisa bohong demi kebaikan. Bohong ya tetap bohong, dosa itu. Terus ya, gimana? Ya harusnya Oma tetap bilang aja, aku mau ke gereja. Walaupun dimusuhin, walaupun nggak dikasih duit. Tapi kan Oma berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. mm-mm. Lebih daripada itu tuh dari si jahat. Ya, Ya, oke. ya. Jadi pasti Oke, terpisah, pasti dikucilkan. ya. Oke, lanjut. Ini eh konsep bahwa Yesus datang tidak membawa damai, tapi membawa perpecahan ini dalam hubungan dengan prinsip yang berbeda. Tapi damai Mm-mm. sejahtera Allah itu ada di dalam hidup kita, gitu Betul, betul. ya. Jangan salah terus salah memahami bahwa berarti kita nggak dikasih damai, bukan, bukan. Ini konsepnya dalam eh, konteksnya dalam hubungan dengan orang yang berbeda, gitu ya. Ya, prinsip aja, Ya, prinsip hidup ya. yes, prinsip Damai hidup tetap damai. betul. Walaupun kita dimusuhin, walaupun kita diasingkan, kita tetap Ya, damai hatinya. Karena ya, kalau damai itu kan sifatnya ya. ya, betul. Hmm. Oke, lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Elis. Mau tanya, maksudnya Oke. setelah kita meninggal, kita akan berada di pangkuan Abraham itu maksudnya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Maksudnya dalam pangkuan Abraham itu, dalam masa penantian yang sekarang ini sampai nunggu pengadilan itu
di Firdaus itu Bapak Abraham itu sebagai pemimpinnya atau sebagai bapak orang percaya, dia yang Bentar ya, Guntur Shelly terputus nih. Halo Ibu, Niro nggak bisa dengar suaranya Ibu. Ya. imannya. Mm-mm. Oke, sebentar. Ini kayaknya ada masalah sinyal, harapannya sih. Nah, iya kan, lempar keluar. Oke, halo Ibu. Ya, Ya, ini tadi Neng- keputus. Suaranya Ibu loh, nggak kedengeran. oke. Oke, tadi Itu hanya sampai sebagai pamong aja kayak pembina asrama misalnya itu. Nah, Mm-mm. Bapak Abraham itu seperti tua-tuanya yang ada di Oh, Firdaus tempat penantiannya. oke. Jadi selama masa penantian sampai Tuhan datang nanti, Iya, orang yang meninggal ini ia ada di Firdaus bersama dengan Bapak Abraham. ya. Itu maksudnya seperti itu. Pangkuan Mm-mm. itu Asuh orang sering diasuh kayak orang iya diasuh gitu. diasuh gitu ya. Kalau orang ngomong dipangku gitu, dimomong. Ya, Cimong, nak wong Jawa. Bahasa gampangnya dimong gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya, ini jelas kan, jelas banget. Kita ada di masa menantian itu di Firdaus sampai nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali gitu kan. Sampai menunggu masa itu, nah bersama dengan Bapak Abraham. Lanjut, pagi Bu Elis, mau tanya, bagaimana untuk menghilangkan trauma masa lalu? Soalnya saya punya saudara, tapi yang selalu diceritakan itu tentang masa lalunya yang gak enak terus. Gitu kadang juga diceritakan tentang dia yang pernah disakiti orang lain. Bagaimana ya Bu sebaiknya? Terima kasih. Dia harus mengalami pemberesan. Dia harus damai dengan dirinya sendiri. Dia harus mengalami pemulihan. Itu luka. Hatinya masih luka dia. Karena kalau hatinya masih luka itu dilayani inner healing aja. Luka Mm, batin itu kan ada retreat-retreat yang di apa ya retreat tentang inner Kesembuhan healing, luka batin. kesembuhan batin, terus ada kebaktian gitu, suruh ikut aja. Ya. Itu mesti dikorek, dikorek terus didoakan. Mm. Nanti bisa sembuh itu. Orang punya luka itu kadang-kadang nggak sadar bisa nggak sih Bu? Lu kalau punya luka ya sadar. Oh sadar. Tapi dia tahu bahwa dia terluka. Tahu, pasti. Hmm, bahwa itu masih nyakitin dia, bahwa itu masih melukai dia gitu ya. Tapi dia belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Hmm, ya ya ya. Saya Diarahkan di. terluka Mm-mm, sama mami, mm-mm, sama orang tua saya. Saya juga kemana saya pergi, saya akan menceritakan eh, perilaku orang tuaku yang saya anggap itu nggak benar. mm-mm, Padahal kalau dilihat dari sudut lain mungkin ya bukannya nggak benar karena saya yang nggak benar. Saya mm, makanya lagi cerita menjelekkan orang tua saya. ya, Tapi ketika saya sadar, saya jadi berubah. Saya sadar, saya sembuh, saya mau disembuhkan, udah akhirnya sembuh. Berbalik perkataan saya nggak ngejelekin lagi orang tua saya. Tapi sebaliknya saya bisa ngelihat positifnya orang tuaku banyak sekali. ya, ya. Luka itu kalau bertahun-tahun pun tetap jadi luka kalau dia nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya,
Dan yang keluar karena hatinya luka, ya yang keluar adalah suatu hal yang dari luka itu sebetulnya yang keluar. Bahwa dia disakitin, dia kecewa gitu-gitu. Itu luka. Lanjut ya. Jadi disarankan untuk ikut ya kalau apa sih kayak kesembuhan itu ada sesinya khusus kesembuhan luka batin gitu ya. Ya. Itu ada sesinya khusus untuk didoain terus biar Itu itu perlu disembuh. dipotong sendiri, Ningrum. Ya, Bu. Itu pelayanan inner healing ini harusnya konseling pribadi, terus Mm-mm. dikorek Mm. satu, terus disuruh keluar sampahnya, ini semua dibongkar semua, baru bisa tuntas. Hmm. Kalau Karena kan sampahnya nggak dikeluarin nggak bisa. karena kadang yang kelihatan hanya atasnya aja gitu ya, Bu. Iya, iya. Nggak tahu bahwa bawahnya Orang itu. yang bicaranya, orang yang bicaranya negatif, minir terus itu sudah pasti itu orang yang masih menyimpan luka di Hmm. dalam. Ya, 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 ya. Jadi memang harus dibersihkan gitu ya sampai ke semuanya, sampai ke dasar-dasarnya. Yes. Oke, lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis dan Ningro. Bu Elis, saya pernah sedang aktivitas, tiba-tiba kok saya merasa mau marah. Tapi saya sadar, lah kok mau marah kenapa ya? Padahal nggak ada hal yang membuat marah. Terus saya berkata dalam hati, kok mau marah kenapa? Kok mau jengkel kenapa? Setelah beberapa Mm-mm. saat, saya merasa tenang. Bu Elis, hal Ya. tersebut sebabnya apa ya? Nah, itu alam di alam bawah sadar. Satu, alam di apa namanya ada masalah yang tersembunyi di alam bawah sadar. Itu Mm-mm. bisa juga dari karakter kita yang suka marah, tapi sudah lama enggak gitu atau lagi tenang-tenang tiba-tiba muncul. Tapi apa yang Anda lakukan itu udah benar. Ngomong loh, kenapa kamu mau marah? Kenapa kok kamu mau marah? Apa masalahnya? Nah, itu kamu seperti itu lagi menyelamatkan. Untung ya, itu cuma dalam hati aja langsung bisa tenang. Itu kalau diperkatakan itu jauh lebih akan membuat diperintahkan dalam nama Yesus jiwaku tenang. Ya, ya. Enggak, aku enggak boleh marah. Enggak ada yang harus dimarahin. Enggak ada alasan. Enggak ada masalah yang diselesaikan dengan kemarahan. Dengan ngomong gitu tuh nanti terus sadar kan? Terus ikat roh kemarahan dalam nama Yesus. Cabut keluar. Mm-mm. Yang kedua, itu bisa yang dibilang peperangan rohani. Mendadak tiba-tiba ada spirit kemarahan yang tiba-tiba muncul. Yang Mm. kita sendiri nggak tahu. Tapi kan ketika Anda sadar tadi kok mau marah, Mm-mm. apa penyebabnya? Apa alasannya kok marah? Itu berarti Roh Kudus yang kasih tahu Anda. Iya, iya. Ini Satu kali ada satu hamba Tuhan mm, yang lagi duduk gitu ya. mm, Tiba-tiba dia tahu kalau ternyata itu tiba-tiba di sebelahnya itu ada spirit, ada roh yang mau ngajak dia marah gitu. Tapi dia sadar loh, dia ngelihat pakai mata. Jadi dia dapat penglihatan gitu loh. Tuh, kok mm. tiba-tiba dia begini? Ternyata ada itu roh kemarahan itu yang tiba-tiba muncul. Nah, sama dia diikat dalam nama Yesus, ditolak keluar. Ya. Ini yang dimaksud sadar dan berjaga-jagalah itu ya, Bu. Yes, betul. Jadi terus sadar gitu ya, yang tadi disampaikan, tiba-tiba, loh kenapa kok marah? Nggak ada apa-apa kok gitu, itu ada kesadaran gitu ya. Ah, Kalau, ini bagus, cepat sadar. yes, cepet tahu. Karena kadang-kadang gitu kalau nggak sadar, itu bisa bisa tadi bisa meluap, kita bisa terlena oleh itu gitu ya. Makanya dibilang kan firman Tuhan juga jelas sadarlah dan berjaga-jaga. Ini yang dimaksud itu seperti itu. Pekerjaan dan itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, betul. Roh Kudus yang mengingatkan. Yohanes 16 ayat 8.
Kalau dia datang, ia akan menginsyafkan atau menyadarkan. Yohanes 16 ayat 8. Iya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, sadar dulu itu sudah pekerjaan Roh Kudus. Oh iya, 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 iya. Sadar. Ini makanya dia sadar akan dosa. Kemarahan itu bikin dosa. Gitu Nah, ya. dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yes. Kebenarannya, kenapa marah? Kenapa mesti marah? Nah, Kan? Jadi keren. Tapi kalau memang ada lagi seperti itu tadi diperkatakan langsung gitu ya. Diperkatakan langsung. Oke, sudah ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Em, sebentar, sudah nih. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya. Cara untuk selalu berkemenangan itu bagaimana, Bu? selalu berkemenangan. Yes. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Coba ulangi sekali lagi. Tapi syukur. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Perhatikan. Perhatikan. Yang dalam Kristus. selalu membawa Itu kami. adalah Kristus itu. Halo Bu. Halo. Ibu suaranya hilang. Kenapa? Suaranya hilang. Sekarang masih enggak? Udah. Orang enggak diapa-apain no, hilang dewe piye. Ningrum, Ya, yang dalam Kristus. Kristus itu Roh Kudus yang diurapi. Kalau Anda mau selalu berkemenangan, harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Harus tinggal dalam Roh Kudus. Yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ya wes, kalau kepengen menang terus, ya harus tetap ada dalam urapan Roh Kudus. ya. Pengen menang terus dalam Kristus. Dalam urapan Roh Itu Kudus. kan sudah kata, yang dalam Kristus Ya, selalu ya. membawa kita di jalan Kemenangan. kemenangan. Ya wes. Ya. Jelas ya. Yang dalam Kristus selalu. Kalau mau hidup selalu berkemenangan ya itu tadi. Dalam Kristus. Bukan dalam gereja, bukan dalam organisasi gereja, Ya. bukan dalam pelayanan, aktivitas, Mm, tapi dalam Kristus. Ya. Dalam Kristus. Oke, lanjut ya. Bu Elis, saya seumur-umur kan belum pernah pergi ke luar negeri. Keluar kota aja hampir-hampir jarang sekali. Kalau saya punya angan-angan suatu saat pengen liburan sama keluarga saya ke luar negeri, kira-kira salah atau tidak ya, Bu? Soalnya dari Oh ya. kecil saya miskin, Bu, jadi belum pernah kemana-mana. Oh, ingin tuh nggak masalah, boleh. Keinginan tuh boleh disampaikan. Ya. Boleh. Ya, Mm-mm. nggak apa-apa. Sampaikan ke Tuhan. Aku ingin begini. Ya kan? Nah, kalau kepingin keinginannya dikabulkan, belajar bergembira karena Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat.
Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini inginkan hatimu. Caranya gimana supaya keinginan kita bisa dikabulkan sama Tuhan? Gembira. Ya. Sebetulnya ini enggak gembira. Pakainya kata harusnya sukacita. Dan Ya. bersukacitalah gitu ya Bu ya. Nah, karena Tuhan, bukan karena duit, bukan karena keadaanmu, bukan karena enggak diomeli suami, bukan karena enggak diomelin orang tua, bukan. Kalau bergembiranya karena Tuhan, itu tidak berpengaruh dengan situasi dan kondisi. Ya bersukacita aja karena Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya. Ya. Jadi Ya. kalau kita ingin itu nggak apa-apa. Ya. Oke. Nggak Ingin salah. nggak apa-apa, Boleh. nggak salah gitu ya. Ya. Tapi kapan diberikannya itu bukan hak kita. Ya. Tergantung Tuhan. Dan tergantung kita sendiri. Kalau kita bisa benar bergembira karena Tuhan, ya Tuhan akan kasih apa yang diinginkan hati kita. Ya. Oke. Lanjut, ini masih pertanyaan yang sama nih. Kalau jalan-jalan ke luar negeri yang murah dan bagus di mana ya Bu? Bu Elis kan sudah ratusan kali ke luar negeri. Cari Hah? promo kali. Kenapa? Kenapa? Dia bilang apa? Kalau jalan-jalan ke luar negeri yang murah dan bagus itu di mana? Bu Elis kan Oh yang udah bisa, berkali-kali ke luar negeri. bisa ngikutin kalau kadang-kadang ada promo. Ke Nah, Cina itu ada banyak promo. Promo dan itu disubsidi sama pemerintah Cina. oh, Atur ke Cina itu gini. Seandainya dia lagi buka kota baru nih. mm-mm, Misalnya Hainan gitu ya. mm-mm. Nah, Hainan dia lagi promosiin. Dia akan undang turis sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah. Itu sudah termasuk makan, hotel, jalan-jalan, semuanya udah. Wow. Termasuk itu bisa dapat harga murah banget. Hmm. Ya, ya. Boleh Ya, cari informasi seperti itu loh. ya boleh. Dan sebetulnya ya, Mm. kalau kalian semua tahu ya, saya ini jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan satu kali saya ditanya sama pendeta, Bu Elis boleh nggak saya tanya? Saya nggak dengar ibu ini keliling ke luar negeri terus, keluar kota, keluar negeri, keluar pulau gitu ya. Saya mau tanya sebetulnya buat ibu tuh senengnya apa? Oh, ibu matanya enggak kelihatan. Itu pertanyaan itu bagus banget loh. Ya. Ya, saya memang keliling, tapi mataku tuh nggak ngelihat apa-apa. Mm-mm. Tapi yang buat saya tetap sehat, kuat, sukacita itu sebetulnya karena saya bisa ngelihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Itu Ya. aja kalau mau dilihat, lihat topo. Pemandangan ora delok, lampu kebiar-kebiur ora ndak lihat gitu kan. Ya. Jadi Anda bisa nggak kemana-mana, tapi mata Anda bisa keliling, bisa ngelihat negara manapun dengan mata dulu. Lah saya yang pergi ke negara-negara itu aku ora ndelok apa-apa lho malah no. Tapi dikasih kesempatan sama Tuhan buat jalan sampai keluar. Oke, lanjut. Oke, ini masih lanjut pertanyaan yang sama nih. Kalau belum pernah keluar negeri, sebaiknya kalau keluar negeri ikut tur atau tidak? Bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Harus Kalau apa? ikut tur atau tidak? Kalau baru pertama kali keluar, Oh ya harus pakai tur. ya. Kalau Saya sarankan Mm-mm, pertama kali pergi pakai tur. Nah, mm-mm. nanti kalau ada uang rezeki bisa pergi lagi yang kedua, ketiga kali nasi lagi. Ya, karena sudah paham situasinya, sudah tahu daerah-daerahnya.
Atau kalau misalnya rombongan dengan orang yang sudah Ya. tahu gitu ya. Karena kan kalau misalnya keluar itu kan kita juga nggak tahu sistem transportasinya di kota itu seperti apa. Apalagi kalau baru pertama kali kan. Kalau pakai tour itu sudah diatur. Iya, aturannya, peraturannya yang bahaya. Kalau kita tahu. Mm-mm. Gimana Bu? Ya, iya, 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 betul. Aturan-peraturannya. Oh iya, mm-mm. eh Kalau aturan tiap kami kota. kita nggak ikut tur itu peraturan Mm-mm. Betul, betul. tiap negara Mm-mm. itu Ya. berbeda. Misalnya kita di Indonesia panggil cewek pakai bahasa Malaysia, misalnya gitu. Padahal di sana mereka marah kalau dipanggil itu karena itu panggilan untuk perempuan yang Mm. nggak bener. Mereka mintanya dipanggil Mm-mm. meme, Mm-mm. misalnya Oh iya, iya, apa gitu. betul, betul. Ini kalau kendala, ini bukan persoalan pinter berbahasa Inggris atau tidak gitu ya. Seringkali tadi kebiasaan-kebiasaan di Iya, tiap negara itu berbeda-beda seperti yang disampaikan Bu Elis gitu ya. Kebiasaan di sana mungkin buat di sini itu panggilan halus misalnya ya, tapi di sana mungkin panggilan itu jadi panggilan yang nggak benar gitu-gitu. Jadi kalau nggak ikut tur itu kita nggak akan tahu hal-hal begitu. ya. Nah kita misalnya nih jalan di jalan tol, Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Kita ini udah jalan 150, tapi kenapa kita masih di ting 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 klaksoni terus? Ternyata kita harus jalannya 180, 200. Nggak bisa Oh. gitu. Jadi ada alurnya tersendiri. Kalau mau pelan-pelan ambil jalur sebelah kiri. Kalau mau Hmm. sekung itu di tengah. Nanti Ya. kalau mau ini gitu, Mm-mm. yang sebelah kanan yang mau jalur cepet itu yang di tengah gitu. Nah kita di Indonesia kan nggak boleh jalan cepet-cepet gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kecepatan sekian dikasih rambu-rambu udahan. Tapi kalau di negara tertentu itu 180. Ya. Ya. Dan itu harus di jalur tengah. Kita pakai kecepatan 150 aja kita udah dimarahin orang terus. Buat kita udah Ya. cepet, tapi buat mereka karena kebiasaannya lebih lagi itu kurang cepet gitu. Nah, dulu ketika saya di negara itu, Mm-mm. dokternya bilang ini, saya ini jalan 200, kecepatan 200 gitu ya. Saya pikir gila banget 200. Saya nggak ngerti. Baru berapa pergi lagi kedua kali, ketiga kali bawa mobil sendiri. Kenapa kita udah jalan 150 masih diklakson? Oh, baru saya ngerti apa yang diomong dokter itu. Oh, Ternyata memang kalau jalan di highway harus waduh. kecepatannya tinggi dan jalurnya ada di mana. Ya. Mm-mm. Karena kita nggak tahu aturan-aturannya itu tadi ya, makanya kalau pertama kali ke satu negara lebih baik memang pakai tour biar lebih. Karena ketika pakai tour leader itu kita di dikasih tahu Ya, semua. ya Oh ini betul. gimana aturan di sini, ini di ini aturannya gimana, panggilannya apa, gitu tuh Ya. dikasih tahu semua. Ya, oke. Tuhan Tour berkati. leadernya juga akan memberikan penjelasan gitu ya. Jadi kita juga sekalian belajar kan tentang negara itu. Kalau kita nggak ngerti itu kan Iya. bisa kita salah bertindak juga. Itu ya, jelas ya. Didoakan Tuhan kasih jalan untuk pergi ke luar negeri. Kalau itu kan dia kan masih kepengen ke luar negeri. Iya. Kita kenapa nggak mikir itu dengan peraturan kerajaan surga? Yes. Peraturan kerajaan surga itu harus kita taatin. Ya. Dilatih mulai sekarang dimengerti. Supaya nanti ketika kita masuk surga udah tahu tuh aturannya. Jalan sebelah mana, peraturannya begini dan begitu. Nah, Ngapain, itu, yes. iya itu latihannya mulai di dunia. Tour leadernya Yesus loh ini udah kasih Iya, tahu. Roh Kudus. Tour Iya. leadernya Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus sudah kasih tahu. Ini apa sih? Buku petunjuknya udah ada. Yes, betul.
Buku petunjuknya udah ada, mulai dikerjakan sekarang, dilakukan sekarang, bila nanti di sana kita sudah terbiasa. Betul. Gitu ya. Lanjut. Bu Elis, saya kan buka toko. Saya sering nemu uang di lantai toko saya. Kadang 2.000, 5.000, 50.000, bahkan 100.000. Biasanya saya tunggu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau nggak ada yang merasa kehilangan, biasanya uang itu saya ambil untuk saya sendiri. Apakah saya dosa, Bu? Soalnya kan saya tidak tahu siapa yang jatuhkan uang di toko Iya, saya. Dan itu iya, sering terjadi. Kadang helm juga ditinggal di toko saya sampai bertahun-tahun. Nggak tahu siapa yang punya. iya. Ya udah, ya nggak apa-apa. Cuman kalau alangkah baiknya kalau itu uang disimpan, bisa dibuat Anda jadi berkat, dibagiin. Hmm. Ada kadang pengamen, Oh, tukang atau orang miskin yang nggak bisa makan di pinggiran toko Anda kasih aja. ya. Itu, itu kalau mau, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Mm-mm. Karena Kadang itu orang kan itu orang punya itu nggak kita. balik karena juga dia nggak sadar baru itu jatuh di toko Anda gitu ya. Iya, enggak tahu. Apalagi helm. Dia Hmm. bingung ketinggalan di mana. Ya, Lupa. itu kan seringkali begitu. Lanjut Nah, masih kalau dari Anda tahu orangnya, ya nanti kalau datang lagi bisa dikasih dikasih. tahu. Tapi kalau nggak tahu ya udah kasih aja orang yang membutuhkan. Tapi kalau Anda sendiri memerlukan ya dipakai aja nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau orangnya balik tinggal dikasih. Ya, ini masih dari penanya yang sama. Saya kan buka toko, ada pelanggan yang datang ke toko saya lihat-lihat barang-barang. Habis lihat malah ditaruh di atas kursi. Saya tegur baik-baik dengan sopan supaya dikembalikan lagi ke etalase. Takutnya nanti kalau jatuh bisa pecah atau penyok. Habis itu dia lihat-lihat barang-barang yang lain terus ditaruh di kursi lagi. Saya baru mau ambil barang itu malah udah jatuh duluan dan penyok. Harga cukup mahal, Bu, ratusan ribu. Akhirnya dengan tegas saya minta orang itu untuk membeli barang itu karena dia yang sudah menjatuhkan barang itu. Padahal sebelumnya sudah saya tegur baik-baik untuk taruh di etalase. Malah diulangi lagi dan akhirnya jatuh beneran. Sempat bantah-bantahan cukup lama dan akhirnya tetap dia bayar, Bu, karena saya paksa. Apakah saya salah, Bu, kalau bersikap seperti itu? Kalau saya tidak tegas, dia tidak akan takut dan tidak akan bayar. Tapi setelah itu hati saya jadi tidak enak, Bu, dan hilang damainya. Ya, ya. Semestinya nggak perlu seperti itu. Sebentar, dikasih dikeluarin Mm-mm. dari dikasih Etalase. bangku itu mau dibeli sama dia nggak? Nggak tahu, dia baru lihat-lihat. Nah, kalau lihat-lihat kenapa kok dikasih ke bangku? Udah dikasih tahu Kalau tadi, misalnya ditegur. dilihat, ditebak, dilihat atau dikembaliin lagi kan nggak masalah. Ya. Tapi apakah dia lihat dikasih ke bangku karena direncanakan mau dibeli dia? Hmm. Tapi kalau misalnya kita negurnya dengan sopan, Mas, Mbak, Pak, itu dikasih di bangku memang mau diambil ya barangnya. Oh kalau misalnya, oh enggak, kalau enggak diambil ya enggak usah nyuruh tapi kita aja yang mengembalikan ke etalase toko kita sendiri. Hmm. Kan Ya. pelayan ini, Mm-mm. pembeli itu raja kan. Ya. Ya udah kita nggak usah merintah dia untuk kembaliin, kita aja yang setiap kali diambil sama dia ditaruh, terus kita yang Kembaliin. ambil. Ya, ini mau diambil Mas atau Mbak. Oh kalau Mm-mm. enggak ya udah langsung dikembaliin lagi. Dia mau ngambil yang lain lagi, ditaruh lagi di kursi, ditanya lagi, mau diambil nih? Enggak, kalau enggak ya kembaliin lagi. Itu ngelatih kesabaran kita. Ya. Daripada kita tolong dikembaliin, kayaknya kan kita kayak merintah orang ya. Mm. Orang akan langsung defensif gitu ya, atau apa ya? Kayak kayak pasang benteng ketika mungkin dia merasa gitu ya. Dia merasa loh kok ngomongnya begitu gitu. Tapi ya tadi eh karena ini pembeli kita yang apa ya punya kesabaran lebih untuk tadi balikin lagi ya ditungguin aja balikin lagi seperti itu. Ya, lanjut. Iya. Ini nih
Oh, ini pertanyaannya tentang apa ya? Saya kalau minum air putih 500 mili kira-kira terlalu banyak enggak ya? Satu kali minum langsung 500 mili. Aduh, ini pertanyaannya. Iya. Ya kalau begitu kan sebetulnya mesti dikasih pengertian. Yang Mm-mm. membutuhkan air itu bukan ginjal kita, tapi yang membutuhkan air itu adalah pembuluh darah kita. Ya, Kalau Anda minum 500 langsung, itu akan masuk ke ginjal, ginjal Anda akan kerja berat, dan akibatnya Anda akan ke toilet terus untuk buang air kecil. iya. Tidak ada gunanya itu air, hanya malah Lewat membuat doang. ginjal Anda kerja berat. Mm. Minum itu harus pelan-pelan. Ya, 5 teguk, berhenti. Nah nanti itu baru lanjut lagi. masuk ke pembuluh darah kita. Ya, Masalahnya bukan 500 itu cukup apa enggak. Cukup apa enggak itu ngikutin berat badan Anda kali 0,30 mili. ya. Baru itu bisa dibilang Satu hari itu kebutuhannya. ya paling tidak Ya. gitu. Caranya itu ya tadi itu dihabiskan dalam waktu satu hari ya, bukan berarti dari pagi sampai siang nggak minum terus langsung diglondor gitu. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya itu siapkan botol, terus dalam ini minum, nanti minum lagi seperti itu. Oke ya, lanjut. Bu Elis, bagaimana cara agar Roh Kudus selalu memenuhi saya? Apakah perlu didoakan pendeta atau bagaimana? Enggak usah. Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan Anda ketika Anda tidak mengusir Dia dan menghujat Dia. Ya, Ya. Roh Kudus akan diam dalam diri kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16, 16 17 kali. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16 17. Oke. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Ya, roh, kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. tuh. Jadi nggak usah didoain. Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya. Persoalannya Ngikut aja, seringkali nurut kita aja sama Roh Kudus. mengabaikan gitu ya, Bu ya. Yang mengabaikan itu yang membuat Roh Kudus diam, Ya, nggak berbuat apa-apa. ya. Kita seringkali mengabaikan. Karena kan Roh Kudus ini pribadi, makanya berkali-kali kita ngobrol, Iya, ya. Roh Kudus ini pribadi, jadi ya diajak berkomunikasi. Lanjut. Bu, anak Tuhan itu boleh jalan-jalan ke tempat-tempat yang angker nggak sih? Misal, ke Lawang Sewu. Kadang kan penasaran, pengen lihat dalamnya kayak apa. Gitu. loh, ya nggak apa-apa dong. Yang bilang Lawang Sewu angker tuh siapa? Nah, Kan untuk orang tertentu. Buat ya, kita yang nggak ada masalah. Angker apa enggak itu kan karena sudah image kita. Karena perkataan orang-orang. Nah sekarang coba. Kalau kita lewat di kuburan. Semua orang bilang angker. Padahal belum tentu angker buat kita. ya, Karena apa? Ada roh yang lebih besar yang menyertai kita. Yang dia berjalan bersama kita. ya. Ya, Roh yang di dalamku lebih besar kuasanya. iya. Ya nggak apa-apa, jalan aja orang di setan tuh berkuasa.
Ya. di dunia. Cuman buat kita yang percaya Yesus, setan sudah nggak berani. Ya. Rumah kita pun akan dikelilingi, dijaga oleh malaikat. Ya. Di Mazmur berapa ya? Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di Berkemah. sekeliling, berkemah di sekeliling, berkeliling di sekeliling rumah orang yang takut akan Tuhan. Sebentar, dicari ya. Mazmur 34 kalau tidak salah. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling rumah orang benar. 34 ayat 7, yang ayat 8. Malaikat Ya, Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan saya mereka. betul. Nah itu wis. Jadi mau jalan dimanapun, angker apa enggak ada urusan. Yang penting sudah ada Tuhan yang menyertai kita, ada malaikat yang berkeliling di sekeliling kita. Ya. Lanjut. Kalau saya masih iri hati sama orang lain, berarti apakah saya masih kurang mengucap syukur, Bu? Betul. Jawabannya sangat betul. Kenapa kita iri? Ya. Kita mengucap syukur aja karena Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kita kok. Dan Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Ya. Ketika kita iri itu, kita sedang tidak terima apa yang Tuhan berikan buat kita loh. Ya. Sombong. Ya, karena kita ngelihatnya orang lain kok dapat yang kayak gitu, aku kok cuman dapat begini. Itu terus kita jadi nggak ngucap syukur kan? Itu artinya kita nggak ngucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Sombong, karena kita merasa Kak, apa harusnya saya layak dapat itu. Itu iri. Lanjut. Oh, ini masih lanjutan minum air putih nih. Kalau minum air putih baiknya sambil duduk atau berdiri. Ada yang bilang kalau minum nggak boleh sambil berdiri. Hmm, kalau nggak ada tempat duduk gimana? Pada saat harus minum air putih. Nah, itu jawabanmu pinter banget. Kalau nggak ada tempat duduk gimana? Betul. Padahal kita haus. Contoh ya. Ini kan ini bukan jawaban tapi sebuah logika berpikir gitu ya. Contoh seperti itu. Misalnya gitu kan. Kita lagi harus berdiri, waduh itu. Tapi kita haus, ada minum nih. Terus kita nggak boleh duduk gitu atau nggak ada tempat duduk. Terus gimana? Masalah berdiri atau duduk yang penting sebetulnya minum, Eh, ya kan? Masalah duduk atau berdiri kan yang penting minum gitu. Ini contoh ya, contoh gitu. Oke, boleh di searching deh di Google deh. Karena Ningro juga bukan ahlinya, Bu Elis juga kan. Di Alkitab juga nggak ditulis begitu. Lanjut ya. Bu Elis 3 minggu yang lalu dihitung loh ini. Saya kan bertanya cara untuk mendapatkan gereja yang gembalanya takut akan Tuhan caranya bagaimana. Terus kan Bu Elis bilang suruh pendekatan dulu sama gembalanya, ajak makan sambil ngobrol dan lain-lain. Udah saya coba Bu, tapi realitanya tidak semudah itu loh Bu. Saya minta nomor WA ya. gembalanya tidak dikasih. Mau janjian ketemu gembalanya juga susah, malah disuruh ketemu sama stafnya. Tanya ke staf nomor WA gembalanya berapa juga ndak mau ngasih. Apalagi kalau gereja yang besar-besar, tambah susah untuk bikin janji ketemu gembalanya, Bu. Terus solusinya Betul. gimana untuk bisa menemukan gereja yang gembalanya takut akan Tuhan? Anda punya Roh Kudus kan? Ya, Nah, tanya Roh Kudus saja paling tepat. ya, Roh Kudus, gitu. Aku nih mesti ditanam di mana ya? ya. Saya tertanam di gereja mana? Mm, Udah, jadi nggak repot ngajak pendeta Ketemu. ini ketemu, ya.
Ya. Ngajak ningrum aja makan pasti ketemu. Masih bersedia. Alah. Aku bisa dia ya ningrum. Ya. Jadi udah nggak usah repot-repot Bapak atau Ibu. Mm-mm. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus aku ditanam di gereja mana? Ya, Nah, perkara gembalanya itu hamba Tuhannya takut akan Tuhan apa enggak? Nanti Roh Kudus yang akan kasih tahu. ya, Nih, gitu kan? Nih, hamba Tuhan ini takut sama Tuhan, misal gitu. Satu kali ketika kita khotbah gitu ya, ada Tuhan bisa kasih tahu, Roh Kudus bisa kasih tahu. Tanpa hamba Tuhan itu promosi, tanpa diri kita promosi. Yang malah bilang, oh aku ini takut sama Tuhan, aku takut sama Tuhan. Itu malah kebanyakan sing kaya ngono malah ora wedi mek Gusti Allah. ya, Yang ya, nggak pernah promosi begitu yang justru. ya, Ya, oke ya, Roh Kudus lebih tahu dari kita bahkan dari pendeta itu sendiri. ya. Em, Kalau Roh Kudus sudah tuntun kita untuk kita tertanam di satu gereja, pasti ada maksud Tuhan di situ, ya kan? Entah, Betul, ya Bu, betul, betul. entah itu untuk memproses kita, untuk membentuk kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya Roh Kudus sudah tuntun kita untuk kita tertanam di satu gereja, percaya saja bahwa di situ Tuhan sedang bentuk, gitu ya. Tuhan sedang beracara dengan kita, gitu. Apapun caranya dan bagaimanapun caranya, gitu. Karena kuasanya Tuhan itu jauh dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan, gitu. Lanjut, gitu ya Ibu. Ini sepertinya Ibu ya yang waktu itu bertanya. Tetap semangat. Oke, ini ada pertanyaan tentang jalan. Jalan serta Yesus. Kita nyanyinya begitu ya. Jalan sehat itu baiknya jalan pelan-pelan atau jalan cepat. Jalan sehat di malam hari itu bikin masuk angin atau tidak? Kan katanya angin malam tidak baik untuk kesehatan. Jalan pelan-pelan, jalan cepat. Kalau tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk jalan-jalan ya mungkin jalan pelan. Tapi kalau tujuannya untuk kardio, biasanya kecepatannya ditambah. Gitu. Kalau ya kan ibaratnya kita pakai treadmill tuh. Treadmill itu kalau biasa kan step biasa, tapi nanti pasti akan dinaikin kecepatannya biar dia lebih cepat. Karena kalau yang terbiasa jalannya segitu gitu, nggak berkeringat nanti dia atau apa ya? Ini denyutnya nggak naik gitu loh, denyut nadi jantung itu kan kecepat gunanya kan seperti itu kan olahraga itu. Jalan sehat di malam hari bikin masuk angin nggak? Ini preferensi masing-masing ya. Tergantung, tergantung masing-masing lah. Kalau menurut Ningrum sih, ada orang yang suka jalan di malam karena nggak panas, dingin. Ada yang nggak suka. Tuh, jadi sebetulnya terserah. Katanya angin malam tidak baik untuk kesehatan. Ya kalau semalam-malaman di luar ya nggak baik. Kalau kalau Mm-mm. kalau cuman sebentar ya nggak apa-apa. Ya kan Bu? Kalau semalam-malaman di Betul. luar. Sebetulnya masalahnya yang nggak baik itu kan prinsipnya yang digunakan kalau kita belajar biologi ya. Tanaman itu kalau malam mengeluarkan gas karbon dioksida itu. Nah, kalau kita semalam-malaman di bawah pohon itu yang buat kita nggak sehat gitu kan. Secara ilmunya begitu sebetulnya. Itu. Lanjut, lanjut. Angin malam itu nggak bagus. Iya, ada yang seperti itu. Kalau Itu semalaman gitu. anginnya di Iya. Oke, lanjut ya. Jalan topiknya selesai. Oke. Bu Eli, saya mau tanya, ada seorang istri yang berprofesi sebagai PSK. Setelah saya tanyain, dia jawab kalau suaminya yang suruh dan sudah memberi izin. Apakah itu tetap dosa? Kan yang suruh suami dan kasih izin. Ya tetap dosa ya. Ya dosa atau tahu. Kalau itu kan nggak benar. Itu kan perzinahan. Iya. Mau dikasih izin sama suaminya mau enggak ya
prinsip tindakannya itu sudah dosa gitu kan. Iya. Tuh ya. Dia kan pertanyaannya apa tetap dosa? Ya dosa, udah. Dosa ya dosa. Bu Elis tadi sampaikan di awal kan nggak ada dosa atau karena untuk kebaikan gitu ya Bu ya? Iya. Tidak Itu ada dosa. nanti kalau kena penyakit gala itu kan ya Iya, masalah buat diri sendiri. betul. Apalagi udah punya suami. Masa suaminya yang begitu? Lah nggak usah nikah sama orang model begitu. Iya, dengan alasan apapun loh ya. Mau nggak punya uang, cari uang, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk Ya, masih pekerjaan. lebih terhormat jadi pembantu, Ya, ngepel, nyuci pakaian. ya. Atau misalnya suruh ngasuh anak gitu, wah, itu banyak banget loh orang yang cari. Cuci, Iya loh. setrika gitu. Lanjut ya. Bu Elis, kalau laki-laki pacaran sama laki-laki itu berarti dosa ya, Bu? Dosa lah. Ngeblayer. Iya itu di Korintus tuh ada meninggalkan persetubuhan yang wajar. Ya, Itu Roma. Di Roma itu ada. Gak Roma. boleh. Nggak boleh itu. Ini deh, eh Roma Roma berapa nih? Ini Roma 1 ayat 27. Oh, dari 26. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tuh. Hmm, Dibilang kaum Sodom dan Gomora. iya. Kisahnya Lot ya, itu. Kan Tuhan menciptakannya pria dan wanita, bukan pria dan pria gitu ya, itu awalnya gitu. Bu Elis, saya punya teman yang menikah tapi tidak mau punya anak. Waktu saya tanya, katanya cuman mau senang-senang berdua aja. Itu dosa atau tidak, Bu? Tidak mau punya anak. Yes. Ya pilihan ya. Pilihan ya. Itu ada waktu tertentu boleh. Tapi jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau dia menggunakan cara yang kapan hari kita bahas seperti onan dan R itu Mm-mm. ya, itu Tuhan menganggap perbuatan mereka Jahat. jahat loh. Ya. Iya, membuang sperma dan tidak mau supaya tidak punya anak itu jahat loh. Ya. Oh, ini kaitannya dengan hari-hari ini tuh kan banyak yang berpandangan tentang child free itu loh, Bu. Jadi Ya, menikah tapi tidak mau punya anak. ya. Ini yang membuat Taiwan, Singapura Mm-mm. kehilangan generasi penerus. Ya, Karena kan mereka habis keturunannya. Karena ya. orang-orang Singapura itu dulu suka buang kandungan dengan alasan menghemat, gak beli softtek dan gak repot. Oh iya, Mereka hysterektomi diangkat. nggak Mm-mm. punya, nggak mau punya anak. Ya, Itu di Taiwan, Singapura, dan di negara Barat. Oh banyak. Jepang mm-mm. itu kehilangan generasi. Sekarang baru kerasa, baru cari generasi
mengizinkan warga apapun boleh masuk ke negaranya, dikasih langsung permanen residen, dikasih karena mereka kehilangan citizen. generasi muda. Ya, bahkan orang yang mau melahirkan di mana ya, Arab apa Dubai ya, itu dikasih rumah, digratisin semuanya. Ya. Cari penghuni. Ya. Ini kalau misalnya dia menikah secara Kristiani, harusnya dia kan ada konseling ya. Iya. Nah, di konseling itu biasanya kan juga ditanyain tentang melahirkan keturunan. Dan itu biasanya kan juga ada nanti ada konseling pribadinya juga biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Bagaimana prinsip di dalam firman Tuhan seperti apa? Itu ya, Bu ya. Iya. Tanyain mau punya anak berapa. Terus tahu nggak bahwa Rencana. ini prinsipnya pernikahan Kristiani itu seperti apa gitu. Itu biasanya harusnya sudah dikasih tahu sih dari awal. Cuman ya Iya. nggak tahu juga sih. Karena sehari-hari ini banyak yang berpikiran tentang hal itu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini lagi pertanyaan apa ya? Saberha menjahit itu pertanyaannya banyak ya sekarang, ragam dan macamnya. Ini nih, ada yang tanya Ada untuk ya Bu, ada bangunan kedokteran. bangunan tanyanya besok Kamis ya, Kamis gitu ya. Ketemunya ningrum lagi ngobrolnya dengan Pak David Kamis. Kesehatan Jumat gitu ya. Ketemu ningrum lagi. Ini banyak ragam. Jangan dijadiin satu di hari Rabu. Ini bersihkan noda atau kerak di wasbak tempat cuci piring pakai apa ya? Lama-lama berkerak dan neyeng. Neyeng, ada bahasa neyeng. Neyeng itu apa? Berkarat bahasa neyeng itu. Itu pakai Neyengan, pembersih. neyeng. Pakai pembersih khusus untuk itu ada kayaknya ya. Tanya ke toko bangunan atau toko ini pada saat itu tergantung bahannya sih, bahan wasbaknya itu. Macem-macem kan. Besok saya tanyain ya di hari Kamis. Lanjut. Oke, ini masih ada waktu. Oh, masih jam 10 lebih 6. Ningrum nggak lihat jam dari tadi. Kalau tahu-tahu bablas gak tahu. Ih, Selamat pagi, Ningrum. Selamat pagi, Bu Elis. Selamat pagi. Oke, Bu, kemarin-kemarin mami saya tiba-tiba datang ke rumah saya mengajak seorang pendeta. Pendeta itu disuruh untuk doakan rumah saya karena rumah saya sedang dibangun. Nah, istri saya marah besar karena mami saya tahu-tahu datang ke rumah ajak pendeta tanpa izin ke saya dan istri saya. Akhirnya jadi ribut antara istri saya dan saya. Istri saya jadi benci sama mami saya karena terkesan tidak menghargai istri saya. Dari kejadian ini, Bu, sebetulnya siapa yang salah ya? Istri saya atau mami saya? Dan apa yang harus saya lakukan? dua-dua salah. Mau dibilang salah, salah. Dibilang enggak salah, enggak salah. Hanya enggak ngikuti. Kenapa? Karena tidak mengikuti peraturan. Mm-mm. Nah, harus sang mami gak? Karena dia kepingin supaya bangunan ini diberkati Tuhan. Tapi Ya, maminya lupa bahwa itu rumah bukan punya anak, ada istrinya. ya. Harusnya menantunya ditelepon, mami ya, pendeta ya, Mm-mm. ini kamu enggak. Toh tinggal di rumah itu anak dan mantunya, maminya. Mm-mm. Nah, dari pihak istri ada dikasih pengertian ya, yang penting dikasih maksud baik gitu aja. Itu maksudnya orang tua kan baik. Mm-mm. Itu aja. Ya. Betulnya kalau dalam hidup
dengan pengertian, tapi ya udah terlanjur, tapi jangan terkesan belanin mami ya. Kalau terkesan belanin mami nanti istrimu pasti marah. Kasih tahu aja maminya, Mi, lain kali kalau mau bawa pendeta, saya terima kasih. Tapi lain kali kalau mau bawa pendeta ke rumah doain, mami nganu ya, ngomong dulu ya, gitu. Ya. Dikasih pengertian. Memang ini masalah antara mertua dengan anak itu karena nggak tahu batas. Hmm. Bahwa suami istri kalau udah menikah itu mereka sudah jadi dua, Ya. bukan satu lagi. Kita orang tua nggak bisa memisahkan anak hanya dengan karena perbuatan kita. Pamitlah sama anak, terutama menantunya. Apalagi kalau menantunya udah tahu selerangan berbeda. Ya. Jangan ikut-ikut, itu sudah rumah anak. Ya. Ya, Karena menantu ini bukan lagi orang lain, menantu ini sudah jadi satu dengan anak kita gitu loh. ya, Udah satu paket, satu gandeng. ya. Dan ini orang tua harus sadar kalau sampai gini kan akhirnya susah mengatasi istrinya yang marah, suaminya yang marah gitu kan. Ya. Kan buat rumah tangga anak kita nggak damai karena kita ikut-ikutan. Ya. Jadi eh telepon dulu maminya, dikasih tahu mami besok kalau mau ajak siapa ke rumah, telepon dulu ya, kasih tahu ya, biar kita bisa siap-siap gitu. Misalnya seperti itu. Terus istrinya juga maksudnya mami kan baik, dia pengen doain rumah anaknya. Cuman mami memang salah karena nggak kasih tahu kita dulu. Tuh, jadi bertindaklah sebagai penengah, nggak bela kanan, nggak bela kiri. Iya, Karena kepepet ini jadinya. Kalau ngebelain yang satu marah, ngebelain yang satu merasa jadi anak durhaka kamu gitu. Bisa jadi begitu. ya. Oke, lanjut. Bu, di kondisi ekonomi saat ini banyak teman-teman saya yang tokonya pada bangkrut, usaha pada turun. Saya jadi ikut takut. Apa yang harus saya lakukan? Loh, ya enggak perlu takut. Makanya konsentrasi sama firman. Jangan gagal fokus. Di Ya. Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat Ayat 8. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, antara orang benar dengan orang fasik. Di gereja banyak orang fasik loh. Kalau dia ngomel, gerutu, bersungut, ya, penjilat, kalau usahanya jadi turun ya, bukan belum tentu satu kalau kita ikut-ikutan mengeluh, ngomel, gerutu, aduh zaman begini, aduh peraturan begini, aduh semua diadui semua, ya aduh duh nanti jadi perusahaannya berantakan. Iya Ya. kan? Orang itu pasti kesulitan dari kesukaran. Ayat 6 atau 8. Amsal 11. Amsal 11. Ayat 6 atau 8. Orang benar itu akan dilepaskan dari masa sulit. Sukar. Orang yang Dari jujur kesulitan. dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Itu ayat berapa? Ayat 6. Enggak, berarti 8. Amsal 11. Oh, ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, Ya. lalu orang fasik menggantikannya.
Nah udah. Jadi kalau Anda nggak pengen punya bangkrut, ya nggak usah ngomel. Motivasi, ngomong pakai mulut. Enggak. Tuhan bilang ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Toko orang lain bisa bangkrut, bisa tutup, tapi Tuhan bedain aku. Ya. Anggap ya, Nangkap. ya, jangan berlaku fasik, benar aja. Tetap kerja biasa dengan iman, pasti Tuhan kasih pembeli. Ya. Ya, oke. Jangan takut, tetap kerja dengan iman, tetap percaya. Ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara agar hubungan suami istri selalu harmonis? Dibangun komunikasi. Ya. Komunikasi ini pegang peranan. Hubungan suami istri itu jadi bagus atau tidak tergantung dari komunikasi Anda. Komunikasinya yang enak. Ya, perhatikan ngomong, jawab yang enak. Jangan sengak-sengakan. Orang Jawa bilang, kalau jawab jangan nyente-nyente. Kalau jawab jangan pakai nada emosi. Ya. Oke? Ya. Ya. Turunkan nada. Ya. Itu apa Bu Elis sampaikan nyente-nyente itu saya ingat almarhum ibu saya kalau ngomong, wong kok nek ngomong senengane nyente-nyente. Ada yang nggak tahu bahasa Nah, nyente-nyente? nyente-nyente itu bentak-bentak. Iya. Nyente-nyente itu bentak-bentak atau nadanya tinggi gitu loh. Betul. Ya. Ngomong nadanya tinggi gitu ya. Itu kata lain dalam bahasa Indonesianya. Nyente ya, kata kata baru. Nggak baru sih, lama itu loh. Oke. Bu, kalau orang yang hari ini sukses, kaya, berarti dia pasti takut akan Tuhan, Bu. Ningrum, Ya, halo suaramu Ibu. hilang. Oh, ini suara saya terdengar di sini. Allah, ini sekarang gimana? Sekarang sudah dengar, Ya. hilang. Oh, tadi hilang. Apa saya Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau orang yang hari ini sukses, kaya, berarti dia pasti takut akan Tuhan, Bu. belum tentu? Ya. Orang itu seringkali melihat keberhasilan, kesuksesan itu di depan itu sebagai satu tolak ukur bahwa oh itu orang diberkati Tuhan. Oh itu orang takut sama, belum tentu. Ya. Halo, Iya, iya, Bu. Iya. Ningrum. Iya, Ibu. Halo. Oh, ya suami. Ya. Jadi mau lihat orang itu benar takut sama Tuhan apa enggak? Itu jangan dilihat dari rumahnya yang gede, Mm-mm. mobilnya banyak, itu ya asetnya banyak. Bukan itu. Lihat cara hidupnya gimana. Ya. Bisa orang kelihatan kaya, sukses, duitnya banyak, korupsi. Ya. Dari ngutang ngemplang uang orang enggak Ya. judi. Jadi banyak hal, ya kan? Nah, apakah itu semua bisa masuk jadi dalam kriteria orang takut akan Tuhan? Ya enggak. Ya. Tapi ini menipu. Hampir pemazmur itu aja hampir tergelincir. Di Mazmur 73 tuh ya hampir loh tergelincir karena ngelihat apa? Kenapa? Orang itu gak takut sama Tuhan tapi kok diberkati. Melihat biarnya dia. Ya.
73 ayat. Mulai dari ayat 1 itu. Oh ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku Hmm. cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak Hmm. ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Hmm. Mereka tidak mengalami kesusahan Hmm. manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka Hmm. berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka Hmm. menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan Iya. mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka Hmm. membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang Hal-hal kayak gitu tuh apakah orang yang takut sama Tuhan? Enggak kan? ya, ya, Ya nanti baca sendiri aja ya. ya masih ada sampai ayat 28 itu loh. Jangan lihat luar. Orang takut akan Tuhan bukan berarti orang yang kaya dan sukses. Orang kaya sukses belum tentu takut akan Tuhan. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari ini eh, bagaimana cara hilangkan lembab di tembok? Caranya bagaimana? Udah dikasih no drop tetap ngelotok no dropnya. Ini saya sampaikan besok ya Bapak di acara Bapak atau Ibu. Bapak ya tadi ya. Di acara ngobrol tentang bangunan. Jadi dengerin di hari Kamis karena nggak ada YouTube dan Facebooknya. Ada yang nanya ada YouTube, Facebooknya nggak Ningrum? Nggak ada. Hari Kamis itu kita langsung live ngobrol cerita tentang bangunan. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau tanya, kalau pernikahan yang belum diberkati di gereja itu bagaimana? Status anak-anak bagaimana? Dan pula suami sudah dipanggil Tuhan. Terima kasih. Oh, kalau suami udah dipanggil Tuhan ya udah. Tapi status pernikahan yang tidak diberkati gereja sebagai seorang yang eh, orang pengikut Kristus Mm-mm. itu wajib. Karena pernikahan Anda diberkati dengan tujuan Tuhan akan tetap intervensi dalam hidup rumah tangga Anda. Di dalam pernikahan Tuhan akan jadi konselor Anda, akan jadi penasehat ajaib buat rumah tangga Anda. Dan Tuhan ikut ambil bagian di dalam mengurus anak-anak Anda dan semuanya akan terjadi. Itu kalau Anda tidak diberkati ya ya udah yang disitulah Ini Tuhan eh, nggak ikut-ikut. persoalannya apakah dia setelah menikah baru terima Tuhan Yesus? Nah, Atau dia betul. sudah terima Tuhan Yesus terus menikah tapi tidak di gereja atau tidak diberkati. Ini kan ada dua persoalan yang bisa saja terjadi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau dia menikah bertobat atau terima Yesus sebelum menikah, harus terima berkat, pemberkatan. Ya, karena dia Karena sudah dari tahu kebenaran. pemerintah pun menyerahkan pemberkatan agama itu sebagai suatu wadah yang bertanggung jawab untuk keluarga atau Ya, rumah tangga. ya, Setelah itu baru catatan sipil. ya, baru disahkan oleh negara istilahnya gitu. Iya. Iya. Karena Kalau tujuannya supaya gereja terlibat di dalam eh, supaya mengurangi perceraian. ya, betul. Dan supaya gereja terlibat dalam pendampingan gitu ya. Yes. Pengesahan oleh negara, catatan sipil itu hanya bisa dilakukan setelah ada pemberkatan di gereja. Gitu ya.
Karena Ya. dasarnya itu gitu. Nah, ini nggak jelasnya adalah apakah dia sudah menikah dulu baru terima Tuhan Yesus sehingga dia pernikahannya sudah dilakukan terlebih dahulu di luar gereja. Nah, Nah, kalau terjadi seperti itu, mm-mm, dia bertobatnya setelah menikah, nggak mm-mm, ada masalah. ya, Datang ditanya ikut pemberkatan nikah. mm-mm, Boleh. ya, Tapi kalau masalahnya suami sudah meninggal. ya, suaminya udah meninggal. Pertanyakan anak-anaknya bagaimana. Mm-mm, Nah sekarang tidak ada yang terlambat. Ibu dengan anak-anaknya minta diberkati ya, sama hamba Tuhan. Itu aja udah ya. ya. Jadi apa namanya? Hmm, ini karena kita nggak tahu ya kasusnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kasusnya tadi seperti tadi gitu ya, dia menikah dulu terus kemudian baru terima Tuhan Yesus, ya anak-anaknya gimana? Anak-anaknya dibawa ke Tuhan. Kalau memang anaknya masih kecil-kecil, diserahkan sama Tuhan, penyerahan anak ya Bu ya. Ada istilah seperti itu. Kalau misalnya Ya. sudah anaknya sudah besar, ya dibawa untuk dia kenal Tuhan, untuk dia terima Tuhan Yesus, dibaptis gitu. Kalau itu terjadi. Tapi kalau sudah terima Tuhan Yesus harusnya dia sudah diberkati tadinya gitu ya, tapi nggak tahu kasusnya seperti apa gitu ya. Ini status yang dimaksud status apa gitu. Kalau misalnya status anak-anak ini ya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk membawa mereka mengenal Tuhan, kan? Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk bawa mereka kenal Tuhan, untuk bawa mereka juga terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Seperti itu. Oke. Em, lanjut, lanjut. Selamat siang, pagi dong, pagi. Masih jam 10.25 kok. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pacar anak Pagi. saya dari agama lain, tapi mau dibaptis dan sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Doa menerima Tuhan Yesus bolehkah dituntun atau harus dia doa pribadi sendiri? Terima kasih. Oh ya, dituntun pertama kali. Ya, Kalau tidak dituntun kan dia nggak pernah tahu caranya menerima Yesus itu gimana, mm-mm. ya kan? Ya, Dituntun dulu. dituntun dulu. Terus habis itu kita juga harus doain loh, Bu. Ya, Setelah ya, setelah dia terima, kita tuntun aja, yuk ikutin kalimat saya gitu boleh gitu ya. Terus habis itu kita doain, kita berkati dia. ya. Itu Dan jangan langsung nikah. Tunggu iya, dulu, lihat dulu responnya dia. Apakah dia bertumbuh mm-mm. atau tidak? Iya, Apakah dia cuma mau baptis hanya gara-gara mau nikah. agar nikah dengan anak Anda? Itu Iya, kan rugi nanti setelah nikah ditinggal. Banyak loh itu mm-mm. kejadian begitu. Iya, iya. Ada banyak yang mau nikah, terus mau ke gereja, mau baptis gitu ya, mau gitu. Tapi terus kemudian setelah menikah, karena nggak cocok sama pasangannya atau karena ada satu masalah, terus kemudian dia tinggalkan imannya gitu kan. Terus kayak jadi kayak main-mainan aja gitu, ya kan Bu? Tuh, iya, Dia nggak menghargai, dia nggak ngerti sama sekali dan artinya dia itu waktu terima Tuhan Yesus belum sungguh-sungguh gitu. Karena ada betul. tujuannya gitu. Jadi kalau ini ya tadi ya terima Yesus dituntun, didoakan, diarahkan untuk terima baptisan, tapi jangan lupa untuk terus didampingi untuk dia belajar ya, belajar tentang Yesus lebih lagi gitu dalam kan ada kelas-kelas biasanya tuh kelas pembelajaran, pendalaman Alkitab gitu. Dilihat dia bertumbuh nggak di situ. Jangan sampai nanti ini kan susah ya karena keluarganya pasti berbeda. Tadi di awal kita ngomong ya Bu ya. Keluarganya pasti berbeda, pasti ada Ya, pertentangan, pasti ada tekanan, pasti ada
omongan. Nah, ini harus tetap didampingin nih. Jangan sampai goyah karena titik kritisnya di situ sebetulnya. Entah itu nanti dapat hujatan, tentangan, atau bahkan diusir. Betul, Atau bahkan dikeluarkan dari kakak. Dicoret dari nama dari ahli waris. betul. Itu ada banyak kasus kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi kalau itu yang terjadi ya dilihat itu apa ya Bu, itu kayak bukan ujian ya, apa ya, imannya dia seperti Ya, apa gitu. Itu lah. Segala sesuatu kan masih diuji. nah eh, Trial. Mobil nah pun diuji. Ada test drive. yes. Jadi Iman itu juga perlu diuji kan? betul. Dan itu masa-masa seperti itu yang kita akan tahu dia benar-benar sungguh-sungguh nggak sama Tuhan. Tuh. Atau hanya sekedar karena ah biar aku gampang nanti nikahnya gitu. Hanya sekedar itu. Ya. Oke. 10.29 sudah nih. Iya. Iya, waktu kita sudah habis. Monggo Ibu, seperti biasa. Iya. Saudara, saya hanya mengimbau satu. Yuk kita baca firman supaya kita terus menyelaraskan pemikiran kita sesuai dengan pemikiran Yesus. Ya. Dan terlebih lagi ini, firman yang kita baca tiap hari, di-download yuk ke mindset kita, ke pikiran kita, ke mulut kita, ke perbuatan kita, sehingga kita mengetahui kebenaran dan kebenaran yang sesungguhnya itu memerdekakan kita. Ya, Ya. perlu di-download firman yang dibaca tiap hari, harus dipakai untuk merubah cara berpikir kita atau mindset kita. Sehingga kita ngerti kebenaran itu dan kebenaran itu memerdekakan kita benar-benar dari semua masalah kita. Ya, Tuhan berkati. Dan berkati, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family, yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda.